Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Gusmedi, yang terhormat teman-teman saya dari kelas TEB dan juga teman-teman pemateri yang akan menyampaikan materi pada saat ini. Eh, di sini saya Bagas Anugrah sebagai moderator dari kelompok 8 akan menjelaskan materi yang berjudul berorientasi pada tindakan. Di sini kami eh, berjumlah 5 orang yang akan saya perkenalkan. Untuk selanjutnya, next slide. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Muhammad Afan Yusuf, Trianti Nurjana, Bagas Anugrah, Kemas M. Nabil Suwardana, dan juga Rangga Aditya. Baik, untuk slide selanjutnya. Baik, di sini kami akan menyampaikan beberapa poin-poin untuk materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah pengertian berorientasi pada tindakan, sikap berorientasi pada tindakan, perencanaan dan tindakan, berorientasi pada risiko, pengelolaan risiko, dan kesimpulan. Next slide. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu berorientasi pada tindakan. Tentunya sebelum memulai materinya kita harus mengetahui apa itu berorientasi pada tindakan. Berorientasi pada tindakan berarti berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Seorang pengusaha juga memiliki orientasi PDCA, Plan, DO, Check, and Action. Hal ini berarti dua tidak hanya sekadar merencanakan berbagai strategi dan taktik tetapi juga melaksanakannya. Selain itu, seorang wirausaha harus menghindari NATO, no action talk only, yang hanya akan menghasilkan gosip. NADO, no action dream only, yang hanya akan menghasilkan visi tanpa tindakan. NADO atau no action concept only, yang hanya menghasilkan teori dan filsafah. Wirausaha yang berorientasi pada tindakan adalah kunci sukses dalam dunia bisnis yang kompetitif. Mereka tidak hanya memiliki ide yang bagus, tetapi juga memiliki keberanian dan tekad untuk mewujudkannya. Baiklah, sekian materi pertama yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya menjelaskan materi kedua. Sikap berorientasi pada tindakan. Sikap dan tindakan bagi pribadi yang berorientasi pada tindakan merupakan hal yang penting. Pribadi yang berorientasi pada tindakan akan berpikir dan bertindak cepat terhadap suatu keadaan yang dianggap menghasilkan solusi terbaik dan efektif dalam suatu permasalahan. Yang pertama, itu proaktif. Seseorang yang efektif mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Bertindak proaktif merupakan pengambilan tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Dengan kata lain, orang-orang proaktif selalu mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dan cepat mengambil tindakan sebelum kejadian. Yang kedua, bermula dari ujung pemikiran atau goal oriented. Orang yang berorientasi pada tindakan tidak hanya mengejar pencapaian tujuan, akan tetapi juga berburu tujuan yang benar. Agar tujuan tercapai dengan baik, maka perlu menyusun rencana tujuan yang jelas dan tepat. Untuk dapat menjadi seseorang yang berorientasi pada tujuan, kita dapat menyusun ataupun tujuan-tujuan dari ujung pemikiran kita. Yang ketiga, mendahulukan hal yang utama. Seorang wirausaha harus fokus pada hal-hal yang urgent atau mendesak dengan membuat skala prioritas, yaitu mengusahakan hal yang penting atau membutuhkan perhatian besar dan harus diutamakan. Yang keempat, berpikir dan bertindak win-win.
Bisnis atau berwirausaha pada dasarnya adalah upaya untuk memenangkan kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan berhadapan dengan persaingan. Berpikir win-win dalam hal ini yang berarti individu berusaha memenangkan kehidupan dan membantu masing-masing individu untuk mencari solusi akhir yang sama-sama menguntungkan atau baik. Karena apabila terdapat individu yang menang sendiri dapat mengakibatkan destruktif yang hanya akan menghasilkan pihak yang kalah dan akhirnya memunculkan perasaan bermusuhan. Yang kelima, memahami untuk dipahami. Memahami untuk dipahami yang artinya seorang wirausaha harus memiliki keterbukaan untuk mendengarkan dan tidak menolak argumentasi maupun statement dari pihak lain. Dengan kata lain, kita harus bisa menempatkan diri kita pada posisi orang lain, sehingga menghasilkan komunikasi yang baik antar dua belah pihak. Yang keenam, sinergi. Maksud dari sinergi ini yaitu mencari mitra atau partner wirausaha agar menghasilkan keuntungan yang besar. Sinergi sangat bergantung pada komunikasi. Seringkali seseorang tidak mau dan tidak mampu mendengarkan lawan-lawannya, hanya mendengar dan tidak merespon. Ketujuh, menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan, di mana seorang pribadi wirausaha dapat menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan dengan ditempa oleh pengalaman selama wirausaha. Jangan takut melakukan kesalahan, karena apabila seseorang tidak pernah melakukan kesalahan, ia tidak pernah belajar dan tidak pernah melakukan tindakan sehingga ia tidak dapat menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Yang kedelapan, menemukan keunikan diri dan membantu orang lain menemukannya. Menemukan keunikan diri berarti mengenal potensi yang dimiliki atau keunikan tersebut dapat dikembangkan, maka hal tersebut dapat berakibat baik untuk seorang menjadi wirausaha. Cukup untuk materi kedua, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, dipersilakan untuk on mic. Oke, terima kasih Bagas Anugrah, yaitu moderator. Saya akan membacakan materi ketiga, yaitu perencanaan dan tindakan. Dalam menentukan perencanaan terhadap tindakan, yang diambil berarti memerlukan pengambilan keputusan yang baik dan cepat. Hal ini tentunya akan mempengaruhi hasil akhir dan keputusan dan tindakan yang kita ambil. Adapun pedoman untuk membuat keputusan, kuncinya adalah sebagai berikut. 1. Terlebih dahulu, tentukan fakta-fakta dari persoalan yang sudah dikenal. Kedua, identifikasi bidang manakah dari persoalan-persoalan yang tidak berdasarkan fakta-fakta di bidang yang dikenal inilah seorang wirausaha harus menggunakan logika, penalaran, dan institusinya untuk membuat keputusan. Dan ketiga, keberanian dan antusiasme sangat diperlukan dalam menerapkan sebuah keputusan. Keempat, bersedia untuk mengambil tindakan agresif dalam menerapkan sebuah keputusan. Yang kelima, ambillah resiko yang sedang-sedang saja jika tidak terdapat ketidakpastian yang besar. Yang keenam, dalam keadaan tertentu mungkin lebih baik untuk meneruskan sesuatu yang telah berhasil pada masa lampau. Yang ketujuh, jauhilah keputusan-keputusan yang akan mengubah secara drastis susunan organisasi yang sekarang. Dan yang kedelapan, keputusan yang perlu diuji cobakan dahulu. Seorang wirausaha harus memulai menerapkan keputusan. Semua keraguan-keraguan dan ketidakpastian harusnya dibuang jauh-jauh. Gitu aja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan disampaikan lagi materi keempat oleh pemateri keempat. Kepada pemateri keempat, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bagas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya adalah materi keempat, yaitu berorientasi pada risiko. Seorang wirausaha seharusnya tidak hanya berorientasi pada tindakan, tetapi juga harus berorientasi pada risiko. Bagi seorang wirausaha, menghadapi risiko adalah tantangan karena mengambil risiko berkaitan dengan kreativitas dan inovasi, serta merupakan bagian penting dalam mengubah ide menjadi kenyataan.
Demikian pula pengambilan resiko bagi wirausaha berkaitan dengan kepercayaan pada dirinya. Semakin besar keyakinan pada kemampuan dirinya, semakin besar pula pada kesanggupan untuk menyelesaikan hasil dari keputusan yang diambil. Oke, next, selanjutnya adalah materi kelima. Pengelolaan resiko. Mengelola resiko atau disebut juga dengan manajemen resiko merupakan suatu proses identifikasi, mengukur resiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Tujuan dari mengelola resiko adalah untuk mengurangi resiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Berikut merupakan cara untuk mengelola suatu resiko, yaitu yang pertama, pahami bahwa resiko yang sedang dihadapi itu bukan hambatan untuk maju. Sebagai hukum alam, semakin tinggi hasil yang kita inginkan, maka akan semakin tinggi pula resiko yang akan kita terima. Yang kedua, tidak perlu panik. Secara perlahan kita identifikasi resiko dengan teliti. Dari kita mendeteksi resiko dari lingkungan, sekitar, hingga kepada risiko dari hubungan kita dengan pemasok, pelanggan, atau kompetitor. Yang ketiga, menentukan seberapa sering resiko akan muncul. Yang keempat, menentukan seberapa besar potensi dampak yang terjadi dari sebuah risiko yang telah teridentifikasi. Yang kelima, fokus kepada risiko-risiko yang dominan supaya tidak membuang waktu. Demikian materi keempat dan kelima yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri keempat dan kelima yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan sampai di sesi membacakan kesimpulan. Next slide. Baiklah, untuk kesimpulannya, untuk pemateri selanjutnya dipersilakan Saudara Afan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu membacakan kesimpulan dari materi di atas atau sebelum-sebelumnya tadi. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berorientasi pada tindakan berarti berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Sikap ini terkadang dikaitkan dengan seberapa seseorang responsif terhadap keadaan, seberapa cepat untuk mengambil tindakan sebagai solusi terhadap masalah yang ada, dan seberapa jauh komitmen orang tersebut atas perkataannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 8 yang telah menyampaikan materinya pada pembelajaran kita hari ini. Kami harap dari teman-teman TEB dan juga Bapak dosen dapat memahami dan juga puas dengan hasil presentasi kami pada pembelajaran hari ini. Terima kasih juga atas perhatiannya. Saya sebagai moderator mewakili kelompok saya, kelompok 8, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.